Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuntari, NIM 2118203. Saya dari kelompok 8 akan menjelaskan sedikit tentang poin A, yaitu tentang pengertian komersialisasi pendidikan. Komersialisasi pendidikan mempunyai makna dalam memperdagangkan pendidikan. Menurut kamus, kata komersial atau komersialis berarti memperdagangkan. Dikemukakan oleh Milton Friedman dan Friedrich von Hayek dalam Agus Wibowo bahwa komersialisasi pendidikan merupakan keadaan pendidikan yang berpegangan pada masyarakat, industri, dan selera pasar. Selain itu juga diungkapkan oleh Habibie dalam Darmaningtyas bahwa komersialisasi pendidikan telah mengantarkan pendidikan sebagai instrumen untuk melahirkan buru-buru bagi sektor industri, bukan sebagai proses pencerdasan dan pendewasaan masyarakat. Komersialisasi pendidikan merupakan suatu keadaan atau situasi di dunia pendidikan yang lebih mengutamakan paradigma pendidikan dalam hal ekonomis, sehingga pengukuran keberhasilan pendidikan dalam proses humanisme tidak tercapai. Akibatnya, individu yang berasal dari kelas sosial rendah tidak mempunyai kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkualitas seperti individu yang berasal dari kelas sosial tinggi. Jadi pada intinya, komersialisasi pendidikan itu sebagai adalah upaya perdagangan pendidikan, sehingga pendidikan itu tidak terfokus pada pencerdasan akhlak lagi, tetapi lebih kepada pasar, atau yang penting dapat kerjaan, yang penting sekolah bisa kerja, hanya seperti itu. Enggak kepada niat awal seperti sekolah agar bisa mencerdaskan bangsa, agar bisa membenahi akhlak seorang anak gitu. Sekian pengertian komersialisasi pendidikan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An'im Falahuddin, NIM 2118219. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya komersialisasi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu swastanisasi pendidikan, sebagian dari liberalisme yang semakin mengglobal dan menyentuh berbagai bidang pendidikan. Yang kedua yaitu pemerintah kurang atau tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai sektor pendidikan. Keadaan tersebut dapat menjadi sebuah kebenaran, tapi juga dapat menjadi sebuah kebohongan. Karena pemerintah bukan dikatakan tidak mampu, tetapi tidak memiliki visi untuk berinvestasi di bidang pendidikan. Yang ketiga, pemerintah tidak mampu mengelola pendidikan sebagai sektor publik dengan baik, sehingga lembaga pendidikan menjadi tidak efisien, tidak kompetitif, dan tidak berkembang, sebab swastanisasi merupakan cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, lembaga pendidikan kurang memiliki kreativitas dan inovasi dalam melakukan fundraising, sehingga hanya mengandalkan siswa dan orang tua sebagai target utama perolehan dana. Dalam hal ini terdapat beberapa aspek yang memunculkan komersialisasi pendidikan. Di antaranya yaitu yang pertama aspek politik, yang kedua aspek budaya, yang ketiga aspek ekonomi, yang keempat aspek sosial. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Widastuti dengan NIM 2118281. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak komersialisasi dalam pendidikan. Jadi dampak komersialisasi dalam pendidikan ada dua dampak, yaitu dari sisi negatif dan sisi positif. Dampak dari sisi negatifnya yaitu yang pertama, beban pemerintah dalam membiayai pendidikan semakin berkurang, sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk membiayai aspek lain yang lebih mendesak. Untuk selanjutnya, memberi peluang besar kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa. Yang selanjutnya ada lembaga pendidikan menjadi semakin kompetitif, sehingga terjadi peningkatan fasilitas dan mutu pendidikan.
Dan yang terakhir ada lemahnya kebijakan pemerintah dan penegakan hukum dapat mendistori swastintasi pendidikan yang sebelumnya bertujuan mulia. Dan yang selanjutnya ada dampak negatif dari komersialisasi pendidikan, yaitu pendidikan jadi mahal. Pendidikan tertuju hanya untuk masyarakat yang mampu. Jadi masyarakat yang kurang mampu belum berdampak pada komersialisasi pendidikan ini. Dan yang selanjutnya ada diskriminasi. Kesempatan memperoleh pendidikan semakin sempit dan diskriminatif masyarakat dari kelas sosial tinggi. Jadi maksudnya adalah perbedaan kelas antara masyarakat yang kaya dan masyarakat yang miskin tidak menjadi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Nurfalah dengan NIM 2118296. Di sini saya akan memaparkan poin D tentang upaya meminimalisir komersialisasi dalam pendidikan. Munculnya komersialisasi pendidikan adalah sebagai akibat dari pelepasan tanggung jawab pemerintah yang telah mencabut subsidi pembiayaan terutama pada perguruan tinggi. Adapun solusi alternatif penanggulangan komersialisasi pendidikan diantaranya yaitu yang pertama, pembentukan lembaga non-pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengawasi jalannya sistem pendidikan seperti KPU, BPN, BKN, LIPI, LSM, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pemberian beasiswa kepada para pelajar yang berprestasi dan tidak mampu dalam hal biaya. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan rutin transaksi keuangan di seluruh lembaga pendidikan, baik itu tingkat dasar, menengah, perguruan tinggi, dari negeri maupun swasta, oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Kemudian yang keempat, penarikan uang untuk biaya sekolah seharusnya disampaikan dengan jelas dan terperinci, seperti pembayaran ekstrakurikuler, biaya wisuda, LKS, seragam, dan lain-lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian yang kelima, penggunaan dana BOS dengan sasaran yang tepat. Misal, dana yang digunakan untuk menunjang sarana prasarana di lembaga pendidikan, jadi tidak hanya biaya sekolah yang mahal, tetapi fasilitas yang didapat juga seimbang. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.